شهر الرحمة والمغفرة ويفيض علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير وعافية ومن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والراحة الجسمانية وطول العمر لا فوق مئة صحة كاملة وعافية كاملة لعاقبة الدين والإخلاص والصدق واليقين ولا يعذبنا ويموت في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة خرجهم برحمة جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وحضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب وطلب بدل أبيه وجهر الظاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا صدق وحي وحور شيخ وصحب سيد وحكمة النصر وتوبة النصر وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan abunya Habib Faisal bin Ba'bud yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Syed Amil Ba'bud yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Syed Amil Ba'bud dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kita kepada yang keadaan. Yang menghormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahumullah, di malam yang penuh berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dengan taufik hidayah serta inayahnya juara alhamdulillah sampai detik ini kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berhadir di majelis Raudhatul Istiqamah yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang kita laksanakan di majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa zahir, dosa batin, dosa seumur hidup, dan semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita doakan sahibul bait, keluarga Bapak Ahmad Khairul Amin, sekeluarga dimudahkan rezekinya segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Namun hendak berbunyi dan nakas. Amin. Dari kebenaran. Kayak Abi Sallallahu Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah ke hadratnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga sahabat serta pengikut bersih hingga hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum membaca kitab, kalau kita harus seperti biasa kepada para hadirin mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Di antara penyebab
menjadikan orang itu murtad, na'udzubillah min dzalik, aw ghayyara syai'an min al-Qur'an, atau ia sengaja merubah sesuatu dari Al-Quran. Al-Quran itu berubahnya menurut kehendaknya, walaupun sedikit, itu bisa menyebabkan murtad. Aw zada kalimatan fihi mu'taqidan annaha minhu, atau ia menambah satu kalimat di dalam Al-Quran dan ia meyakini bahwasanya itu bagian dari Al-Quran. Sebenarnya ada, cuma diulah-ulahnya. Ya ini sudah Allah Ta'ala menjamin Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun 100.000. Untung kan ada Tuhannya lah, jangan Tuhannya bisa ambil betul loh. Kami turunkan Al-Quran, kami memeliharanya. Jadi ini bagian dari pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran. Orang yang menambah satu kalimat yang itu bukan Al-Quran dan ini meyakini itu Al-Quran, murtad, na'udzubillah min dzalik. Au basmalah inda syurbi khamrin au zinan. Yang bisa menyebabkan murtad berikutnya adalah hendak minum yang memabukkan berbismillah. Hendak malimpok. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerjakan sesuatu yang haram berbismillah, itu artinya menganggap remeh bismillah. Ya, bacaan bismillah itu kalau itu sunat nanti itu hukumnya sunat. Kalau itu haram dibaca bismillah haram juga. Apalagi orang itu ada iktikad dalam hatinya meremehkan bismillah, menganggap enteng, menganggap remeh, itu bisa menyebabkan menjadi murtad. Al-zinan atau anak berzina bismillah. Anak berzina dan kita selamat kalau kita dari zina. Dalam beraniman begini aja. Ini anak berarti adalah ada mendalam istighfar bismillah ini itu meremehkan dengan bismillah. Aw qala law amarani Allahu aw rasuluhu bikadza lam af'alhu. Atau seseorang itu berkata, jikalau Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku atau Rasulnya memerintahkan kepadaku mengerjakan sesuatu ini, pasti tidak akan aku gawi. Pasti tidak akan aku gawi kejadian itu. Nah, berarti itu pun menyebabkan menjadi murtad. Dasarlah hendak dua taruh sampai snacknya dua ya. Nah jadi ketika ingin meyakini andai katanya Allah Ta'ala menyuruh aku atau Rasulnya menyuruh aku mengerjakan sesuatu ini, pasti tidak akan aku gawe, atau menyebabkan murtad berat. Au innahu law a'tanil jannata ma dakhaltuha istighfafan aw inadan. Atau ia berkata, jikalau Allah Ta'ala mengasih akan aku surga, pasti tidak akan aku masuki surga itu
Lantaran apa ini itu karena meremehkan atau karena menantang. Ya itu pada percaya ilmu letak juga. Au lau akhadhani bi tarki sholati ma'a ma bi min asy-syiddati wal maradi zalamani. Atau ia berkata, jikalau Allah Ta'ala menindak kepadaku sebab aku meninggalkan sembahyang serta aku ada yang menghalangi aku untuk sembahyang, umpamanya gering atau urusan luar biasa, hingga tertinggalkan sembahyang. Bilanya Allah Ta'ala ma'azab aku lantaran aku pada sembahyang sebab ada masalah gering umpamanya, berarti itu Allah Ta'ala zalim jadinya. Allah Ta'ala bisa jadi zalim, itu pun bisa menyebabkan murtad. Yang memang kalau masalah sembahyang ini kadada apapun itu enang membolehkan meninggalkan sembahyang bagaimanapun keadaannya selama akal masih dikandung dikandung awak. Selama akal masih ada, sembahyang itu kada gugur gitu. Selama akal masih ada, sembahyang kewajibannya itu kada gugur. Walaupun sakitnya dirinya kayak apa, tetap wajib sembahyang. Walaupun sembahyangnya menurut kemampuan sinanggaring. Menurut kemampuan sinanggaring, kata kamu berdiri duduk, ada kamu duduk berdiri, ada kamu berdiri bertilantang, ada kamu berdiri bertilantang ya bu ya, kamu berharap umpamanya sambil berharap ya. Kayak apapun keadaan dan kita ditolongi Allah Ta'ala, bagaimanapun keadaan kita tetap menjaga sembahyang. Lagi si HPW nyaman juga panjang. Ini jadi kayak babar atau masalah luar biasa. Di situ ujian iman, nyala ujian iman kita apakah tetap melaksanakan sembahyang atau kada. Ada orang ini tadi yang meninggalkan sembahyang lantaran ada masalah, diantaranya garing umpamanya. Nah ini menganggap kalau Allah Ta'ala ma'azab aku, menindak aku, Allah Ta'ala zalim, itu menyebabkan murtad. Allah syahida indi nabiyyun aw malakun ma sadaqatuhu. Atau ini berkata, jikalau seorang nabi naik saksi di sisiku atau malaikat, biasanya kada aku bujurakan malaikat sudah atau nabi naik saksi, entah apa itulah yang disaksikan oleh para nabi atau malaikat tadi, kada aku percaya dia nabi kada pernah merampok, malaikat kada pernah berdosa. Ketika menyaksikan sesuatu pasti jujur. Ada yang meyakini kada membenarkan dirinya. Al-qala al-mu'adzinu yakdzibu. Atau ia berkata, muadzin itu jadinya pengarampok. Bidanya orang adzan itu juga di rambut tangannya itu rambut aja. Adzan ya Allah. Cuma kita menyebut Bilal. Itu mau nyebutnya sahabat Nabi yang mengarang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Padahal adzan. Cuma malaikat tidak adzan itu sampai Bilal. Au ia berkata,
sautuhu kaljarasi wa arada tasbihahu hina usil kafara. Ia mengatakan orang azan itu jadinya kayak luncing. Diserupakannya orang azan itu luncing orang kafir. Jadi ini mah rupanya sarik benar orang azan ini sampai kayak itu kayaknya kayak luncing orang kafir. Nah, jadinya mengatakan itu kafir. Maka beberapa hari ini tukang azan ini tidak sakit harus sudah. Apa yang bos? Iya nanti juga buat lagi tidak sakit juga benar. Nanti juga buat azan. Nah, apakah ada tahu di masalah ini? Jadi azan kita ramai berarti senang hati orang tua. Ini benar sadih tuh apakah atau ada tahu dia manjau apakah ada dapat? Ini tahu juga. Ini sadih je. Kalau kita semangat enak kayak bisa bangun pulang ya. Yang sungguh jangan dibawa lagu sadih. Ini makin bisa. Ini dilanjutin anak kayak bisa. Salat khairun minan naum. Kamu jadi udah ada tahu kan ya bisa mau lagu seorang ya terinspirasi ya selalu takbiran ya apa bisa bang? Mau bang, habis. Ya memang orang azan ini kan tergantung situasi ya Allah, tergantung situasi juga kematian dan sadih ya Allah. Yang pengantinan dan sadih juga orang terus. Awil istighfafa bil azan atau dia itu menganggap remeh, menganggap hina dengan azan, menganggap hina dengan azan. Jangan sampai kita orang Islam ini sarik orang-orang, jangan sampai orang azan itu jangan sampai kita sarik. Jadi guru-guru kan sedapat mungkin ketika orang azan itu kita menyahutnya. Karena bisa jadi ketika kita kada berdua lawan azan, ketika akhir hayat kita kata kaum mengucap la ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik, dan di kolom Allah Taala kita menjawab azan lawan karena di situ asyhadu an la ilaha illallah, kamu menjawab asyhadu an la ilaha illallah ya. Nah harapan karena akhir hayat kaum mengucap la ilaha illallah. Yani orang Islam bisa kalau azan, aneh jadinya. Soalnya kan bahagia ya Allah. Cuma kira-kira kita hadang aja lagu bahagia lah. Nyamahan jauh anak ya Allah. Lagu bahagia soalnya. Waman qala, dan orang yang berkata mustakhifan, tapi tujuannya mahul napa perkataannya syabi'tu minal Qur'an, aku muyak membaca Al-Quran, tapi diucapkannya sampai ke hati-hati muyak. Nah itu bisa menyebabkan mu'tal. Awil salati, atau jadinya aku munyak sampai siang.
Minyak bisa minyak ya Allah. Awil Zakaria dikira aneh. Ya Zakaria dikira aneh. Ini minyak kawan Zakar. Awil dikira aja nalah. Ini nalah kan nalah. Awil dikira minyak yang baca zikir. Itu bisa menyebabkan ketahuan. Kemudian awla wallahu a'lam bishawab.